Hai guys, perkenalkan nama saya Khairul Arifah dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Berdirinya saya di sini untuk menjelaskan mengenai fungsi perencanaan manajemen dan bisnis untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah manajemen dan bisnis. Sebelum menginjak di perencanaan manajemen dan bisnis, kita perlu mengetahui apa sih perencanaan itu. Nah, perencanaan itu merupakan suatu upaya terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan di masa depan atau yang akan datang, yang mana di dalamnya kita memerlukan tahapan-tahapan untuk tercapainya suatu tujuan tersebut. Pada perencanaan ini memerlukan pemikiran yang logis dalam mengambil keputusan dan perencanaan tersebut. Perencanaan ini sangat penting dalam dunia manajemen karena tujuan dari perencanaan ini yang akan membawa kemana arah usaha yang ia tekuni dan yang pastinya untuk membawa perusahaan kita lebih baik untuk kedepannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari perencanaan dalam perusahaan. Dalam suatu perencanaan itu, pasti yang ada namanya tujuan. Tidak mungkin dalam suatu perusahaan atau suatu bisnis di dalamnya itu tidak mempunyai tujuan. Yang tujuan yang digunakan adalah mempunyai target yang ingin dicapai dalam suatu usaha tertentu. Semisal kita ingin memulai suatu bisnis, yang pastinya kita juga akan memerhatikan apa sih tujuan dari bisnis itu di masa yang akan datang. Tidak semata-mata kita berbisnis, tapi kita juga akan mempunyai suatu tujuan di dalamnya. Diberikan contoh saja, ketika kita ingin memulai bisnis makanan ringan, tujuan apa aja sih yang perlu direncanakan dalam tercapainya suatu tujuan tersebut? Yang pertama yaitu memberikan arah yang baik untuk masa depan. Maksudnya di sini, ketika kita ingin memulai suatu bisnis, contohnya cemilan, maka gimana sih caranya untuk kita bisa sukses dalam bisnis tersebut? Yang kedua yaitu mengurangi ketidakpastian. Yang dimaksud di sini adalah kita juga harus mengetahui konsumen, apa aja sih yang diinginkan konsumen dalam camilan tersebut di masa kini. Yang ketiga yaitu meminimalisir pemborosan. Maksudnya di sini, ketika kita ingin memproduksi atau membuat suatu barang tersebut, kita harus memperhitungkan apa aja sih yang harus dikeluarkan, apa aja sih barang apa aja sih yang harus kita buat dalam proses pembuatan tersebut agar pengeluaran tidak lebih dari pemasukan gitu. Yang keempat yaitu menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam proses pengontrolan evaluasi. Jadi dalam pembuatan proses tersebut kita harus menggunakan standar dari barang-barang yang perlu digunakan. Nah, ketika kita berbicara mengenai tujuan tercapainya suatu tujuan dari bisnis tersebut, perlu kita ketahui mengenai dua aspek, yaitu yang pertama value. Maksud value di sini yaitu kualitas, dan kualitas yang bagus akan menjadi perhatian yang akan mempertajam keunggulan hingga sampai ke karyawannya. Jadi dalam suatu bisnis, dalam suatu persaingan di era sekarang ini, banyaknya produktivitas yang lebih memperhatikan keunggulan atau kualitas dari produknya masing-masing. Karena apa? Dari kualitas produksi itu sendiri itu akan lebih menarik konsumen untuk membeli produk kita. Jadi lebih tertarik ke produk kita. Yang kedua yaitu keunggulan kompetitif. Tujuan untuk mencapai nilai terbaik pada pelanggannya dan menjadikan organisasi lebih unggul daripada pesaingnya. Nah, yang seperti saya sudah jelaskan tadi, bahwasanya ketika kita mempunyai kualitas barang yang bagus, maka sudah dipastikan para pemberi atau konsumen itu lebih memilih ke produk kita karena kualitasnya jauh lebih tinggi.
Dalam perencanaan ini kita juga dibagi menjadi beberapa perencanaan, yaitu yang pertama perencanaan jangka panjang. Nah, perencanaan jangka panjang ini biasanya di kisaran dalam waktu 20 hingga 30 tahun ke depan. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut berarti kita juga harus memikirkan atau merencanakan dalam kurun waktu tersebut. Yang kedua yaitu perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah ini biasanya dalam waktu 3-5 tahun untuk mencapai suatu tujuan tersebut ya. Terus yang ketiga yaitu perencanaan dan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek ini biasanya hanya paling lambat itu 1 tahun untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Nah, tahap dasar apa aja sih dalam perencanaan itu? Yang pertama yaitu menetapkan sasaran atau tujuan yang berkenaan dengan kebutuhan organisasi dalam perusahaan masyarakat. Yang kedua yaitu menentukan keadaan, situasi, dan kondisi untuk mengetahui tolak ukur perbandingan kemampuan organisasi dan seluruh komponen secara teratur. Yang ketiga, mengembangkan dan menjabarkan rencana secara menyeluruh yang bertujuan untuk memudahkan tercapainya suatu tujuan. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.